apa yang dahulu pernah beliau alami di bulan September 1973 yang juga transit di Singapura. Waktu itu, ungkap Buya Hamka, tanpa diketahui sebelumnya, saya ditahan di ruang transit. Tidak boleh masuk kota Singapura. Jadi beliau ditahan di ruang transit. Sementara menunggu di ruang transit tersebut, beliau tidak diperbolehkan untuk bepergian kemanapun. Ini maksudnya. Dengan tidak dikatakan apa alasannya. Jadi beliau ditahan di ruang transit, tidak boleh bepergian kemanapun. Jadi mungkin beliau merasa bosan, makanya beliau mengungkapkan hal yang demikian. Dan tidak dikatakan alasan apa yang menjadikan beliau tanda petik ditahan di ruang transit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buya Hamka pada tahun 1973 dan pada tanggal 18 Februari 1974 pernah transit di Singapura. Dan di saat beliau transit menuju Sarawak di tahun 73 dan saat transit pada tahun 1974 menuju kota Kinabalu, Sabah, beliau pernah mendapatkan perlakuan yang beliau anggap sebagai sesuatu yang kurang nyaman bagi seorang Buya Hamka. Perlakuan yang beliau dapatkan itu beliau tulis langsung di majalah Panji Masyarakat. Sepulangnya beliau dari kota Kinabalu pada tahun 1974 itu, beliau menulis catatan perjalanan. Yang catatan perjalanan tersebut terbit pada bulan April 1974 di majalah Panji Masyarakat yang beliau pimpin. Ini edisi cover majalah yang memuat salah satunya edisi tentang perjalanan Buya Hamka ke kota Kinabalu. Di perjalanan beliau ini, beliau mengisahkan tentang kejadian yang beliau alami di Bandar Udara Paya Lebar, Singapura. Jam 7 pagi, ungkap beliau, dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta, saya bertolak menuju Singapura. 1,5 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di Singapura, di Bandar Udara Paya Lebar. Sesampainya di sana, ungkap Buya Hamka, beliau tertahan lebih kurang atau transit menunggu lebih kurang 2,5 jam. Dalam proses menunggu keberangkatan menuju kota Kinabalu, beliau menceritakan hal-hal yang beliau sebut sebagai sesuatu yang kurang nyaman. Beliau menceritakan sebelumnya kepada agen yang mengurus tiket keberangkatan beliau bahwa kalau bisa saya minta, ungkap beliau, ini saya bacakan kepada kita semua dari catatan Buya Hamka tersebut. Kepada agen yang mengurus tiket keberangkatan beliau itu, beliau telah meminta atau berpesan agar saya dapat naik pesawat yang tidak terlalu lama berhenti di Singapura. Jadi beliau sudah berpesan kepada agen penerbangan, agen tiket tadi, supaya kalau bisa saya ini, ungkap Buya Hamka, tidak terlalu lama transit atau singgah di Singapura untuk menghindarkan kalau saya kemalaman di situ. Jadi sekiranya kedatangan pesawat tersebut sore, maka untuk menghindari supaya tidak bermalam di Singapura, beliau meminta supaya mencari transit atau jarak keberangkatan dari Singapura menuju kota Kinabalu, menunggunya tidak terlalu lama. Kemudian, ungkap beliau selanjutnya, hal ini adalah untuk mengelakkan pengalaman terdahulu ketika hendak ke Sarawak bulan September 1973 yang lalu. Jadi beliau mereview apa yang dahulu pernah beliau alami di bulan September 1973 yang juga transit di Singapura. Waktu itu, ungkap Buya Hamka, tanpa diketahui sebelumnya, saya ditahan di ruang transit. Tidak boleh masuk
kota Singapura. Jadi beliau ditahan di ruang transit. Sementara menunggu di ruang transit tersebut, beliau tidak diperbolehkan untuk bepergian kemanapun. Ini maksudnya. Dengan tidak dikatakan apa alasannya. Jadi beliau ditahan di ruang transit, tidak boleh bepergian kemanapun. Jadi mungkin beliau merasa bosan, makanya beliau mengungkapkan hal yang demikian. Dan tidak dikatakan alasan apa yang menjadikan beliau tanda petik ditahan di ruang transit tersebut. Akhirnya, karena bosan tadi, karena mendapat perlakuan yang demikian, Buya Hamka mengambil tindakan selanjutnya. Akhirnya saya terpaksa pergi ke Kuala Lumpur. Barulah dapat terbang ke Sarawak langsung dari Kuala Lumpur. Jadi merasa tidak nyaman ditahan di imigrasi Singapura. Akhirnya Buya Hamka mengambil keputusan lain. Beliau pergi ke Kuala Lumpur, jadi memindahkan jalur keberangkatan beliau itu ke Kuala Lumpur, dan barulah dari Kuala Lumpur saya bisa terbang ke Sarawak, kata beliau. Berhenti menunggu pesawat selama 2,5 jam, rupanya terpaksa harus mengalami lagi kejadian serupa. Ini yang kejadian 1 tahun berikutnya, pada bulan Februari 1974. Paspor saya diperiksa bagian security, ungkap beliau. Kemudian dia mengambil daftar yang tersimpan di dalam lacinya. Terlihat petugas seorang Melayu mengangkat teleponnya. Saya namakan dia si Ali, ungkap beliau. Jadi sebut saja namanya, petugas imigrasi orang Melayu ini adalah si Ali. Yang diteleponnya tentu saja si Baba, etnis yang menjadi penguasa di negara itu. Cepat-cepat saya beritahukan kepadanya bahwa saya hanya transit di Singapura, saya akan ke Kinabalu, lalu saya tunjukkan tiket saya. Ini Buya Hamka menjelaskan kepada petugas imigrasi yang beretnis Melayu tentang beliau akan bepergian ke kota Kinabalu. Dan ketika petugas imigrasi dari etnis Melayu tadi itu menelpon, sebut saja namanya si Baba, atasannya dari etnis yang menjadi pemimpin atau penguasa di negara Singapura tersebut. Tiket pun diambil dan diperiksanya. Setelah itu seorang si Baba memerintahkan kepada si Ali, ini si Baba tanda petik maksud kami, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, memerintahkan kepada si Ali yang lain untuk menghubungi kantor Malaysian Air System, dan bersama seorang pramugari Malaysia Air System, seorang pegawai imigrasi mengurus pertukaran tiket dan bagasi. Urusan pun berlangsung dengan cepat. Setelah itu, dengan diiringkan seorang pramugari berpakaian dinas, saya diantarkan ke ruangan pegawai imigrasi. Seorang petugas security yang berpakaian preman, Kak Buya Hamka. Ada 2 orang polisi yang menunggu, jadi ada seorang security berpakaian preman dan 2 orang polisi yang menunggu beliau untuk menunggu keberangkatan saya ke kota Kinabalu. Jadi beliau diawasi oleh seorang security berpakaian preman dan 2 orang polisi dengan seragamnya. Jadi selama 2,5 jam setelah sampai di ruang tunggu tersebut, beliau diawasi oleh 3 orang aparat keamanan. Selama duduk menunggu itu, rupanya polisi yang 2 orang tersebut telah diperintahkan. Jadi beliau melihat dari awal kejadian sampai pada detik-detik keberangkatan beliau menaiki pesawat. Akhirnya Buya Hamka berkesimpulan bahwa rupanya 2 orang polisi tersebut diperintahkan untuk selalu mengawasi saya. Kelihatan mereka terus mengamati saya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Jadi Buya Hamka memperhatikan 2 orang polisi tersebut, dan polisi itu dari kejauhan juga sedang memperhatikan Buya Hamka. Jadi mereka ini saling memperhatikan, dan Buya Hamka akhirnya mengambil kesimpulan rupanya ini adalah petugas yang memang diminta khusus untuk mengawasi gerak-gerik Buya Hamka selama lebih kurang 2,5 jam transit tersebut. Kemudian beliau mencoba untuk memberanikan diri mendekati kedua orang polisi tersebut. Dan cara beliau untuk mendekati polisi itu adalah ini untuk mencairkan suasana. Buya Hamka sampaikan,
saya mau pergi ke WC. Perlu Kak Encik menjaga saya sampai ke kamar kecil itu? Akhirnya apa jawaban polisi tersebut? Tidak, silahkan Tuan pergi sendiri. Jadi untuk mencairkan kekakuan itu, Buya Hamka mencoba untuk pergi ke kamar kecil, dan Buya Hamka bertanya langsung ke petugas yang dari kejauhan tadi mengawasi beliau. Dengan mendekati polisi tersebut, Buya Hamka bertanya apakah saya diizinkan untuk ke kamar kecil dan apakah sampai ke WC saya juga akan tetap diawasi. Akhirnya dengan tersipu malu, polisi tadi menjawab kepada Buya Hamka, silahkan Tuan pergi sendiri. Nampaknya dia agak malu juga menjawab pertanyaan itu, ungkap Buya Hamka. 2 jam kemudian barulah kedengaran panggilan keberangkatan menuju kota Kinabalu. Dan polisi itu berkenan, dalam tanda petik ini tulisan Buya Hamka, beliau menyebut, dan polisi tersebut berkenan melepas saya menuju pesawat udara. Terpikir oleh saya waktu itu, rupa-rupanya, ungkap beliau, perbedaan antara mengantar orang yang tidak disukai dengan orang yang dihormati tidaklah berbeda banyak. Jadi perbedaan antara mengantar orang yang kita senangi dengan orang yang tidak kita sukai, ungkap Buya Hamka, perbedaannya tidak begitu banyak. Dan bentuk dari perbedaan yang tidak begitu banyak tersebut adalah sekedar untuk orang yang tidak disenangi diantar dengan wajah yang kaku. Biasanya kita mengantar seseorang yang kita senang itu penuh dengan sukacita, sukaria, banyak senyum, kemudian banyak pembicaraan menuju tempat mereka akan berangkat. Tetapi ini, ungkap Buya Hamka, rupanya perbedaan antara orang yang kita sukai, yang kita antar dengan orang yang tidak kita senangi, yang kita juga ikut mengantarnya, perbedaannya sangat tipis. Dan perbedaan itu adalah diantar dengan wajah yang kaku. Dan itu yang beliau alami dari polisi yang mengantar beliau menuju tangkap pesawat tadi dengan wajah yang kaku. Apalagi polisi yang mengantar itu adalah saudara-saudara kita orang Melayu Singapura pula, yang menjalankan tugasnya atas perintah atasannya. Jadi beliau mengungkapkan kalimat ini seakan-akan dengan nada yang miris. Mereka bekerja mempunyai atasan yang bukan dari etnis Melayu, sementara mereka berhadapan dengan sesama saudara Melayu dari Indonesia. Kemudian akan bepergian ke Sabah, dan yang dihadapi oleh mereka itu adalah Buya Hamka yang juga sama satu rumpun Melayu kita dengan mereka yang di Singapura, kemudian yang di Malaysia ataupun yang di Brunei Darussalam, satu rumpun kemelayuan. Sementara mereka bekerja dan atasannya adalah orang yang berbeda etnis, seakan-akan mereka sedang tertekan untuk kemudian terpaksa berhadapan dengan sesama saudara, sesama orang-orang Melayu. Buya Hamka kemudian menggambarkan keadaan yang beliau alami di bandara Singapura itu seperti dahulu di zaman penjajah Belanda. Beliau mengistilahkannya, anak-anakku, ungkap beliau, kalian mungkin masih kecil tatkala bangsa kita, Bumi Putra atau Inlander, bangsa pribumi jadi opas di bawah penjajah Belanda dulu. Jadi beliau mengungkapkan istilah opas. Opas ini adalah sebuah istilah untuk para pembantu polisi-polisi Belanda yang terdiri dari kalangan pribumi. Sebelumnya, ketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman di Bandar Udara Paya Lebar Singapura itu, Buya Hamka mengistilahkan kehadiran beliau itu seakan-akan dipersona non grata-kan. Persona non grata ini adalah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya kehadiran kita itu seakan-akan tidak dikehendaki di tempat tersebut. Jadi Buya Hamka mengalami kondisi seakan-akan apa yang beliau alami ketika transit itu, kehadiran beliau sepertinya tidak dikehendaki oleh pihak pemerintah yang ada di sana. Maka beliau menyebut di persona non grata kan kehadiran beliau itu.
seseorang yang kehadirannya seperti tidak dikehendaki, dan beliau merasakan apa yang dialami tersebut sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak sana dengan hadirnya beliau transit menuju kota Kinabalu, Sabah. Selanjutnya beliau bayangkan atau beliau gambarkan dengan kondisi negara kita. Pada zaman penjajah dahulu ada yang namanya istilah OPAS, yaitu pembantu polisi Belanda. Itu dalam tanda petik yang sedikit mungkin agak kasar, yaitu kacung pemerintah Belanda. Dan ini terdiri dari orang-orang pribumi yang menjadi kaki tangan polisi-polisi Belanda ketika itu. Opas-opas itulah dahulu dengan muka yang kaku dan canggung mengantar ke dalam penjara pejuang-pejuang bangsa yang tidak disenangi oleh Belanda. Ada pejuang-pejuang negeri ini yang merasa kehadiran mereka tersebut, kehadiran pejuang tersebut membuat kedudukan Belanda merasa terancam. Akhirnya mereka mempergunakan opas, kaki tangannya dari kalangan pribumi untuk berhadapan dengan sesama pejuang pribumi. Diperhadap-hadapkan antara anak pribumi yang satu dengan pribumi yang lain. Demikian Buya Hamka menggambarkan tentang keadaan beliau ketika berada di Singapura sebagai bagian dari orang Melayu berhadapan dengan petugas yang juga beretnis Melayu tetapi diperintah oleh bukan etnis Melayu. Seakan-akan orang tersebut sedang berada dalam tekanan berhadapan dengan saudaranya sendiri. Kaku, ungkap beliau. Yang digambarkan ketika di negeri kita di zaman penjajah Belanda itu adalah seperti orang-orang opas, seperti kaki tangan Belanda yang diperintahkan untuk menangkap para pejuang pribumi karena Belanda tidak nyaman dengan kehadiran pejuang tersebut. Dengan wajah yang kaku, dengan wajah yang tidak bersahabat, akhirnya opas kaki tangan polisi Belanda itu mengangkut, membawa para pejuang tadi ke sel-sel tahanan. Itulah yang teringat padaku, ungkap Buya Hamka dalam lanjutan catatan perjalanan beliau ini. Tatkala dikawal 2 orang opas Melayu di ruang transit Paya Lebar, negara Singapura. Jadi beliau mengambil 2 keadaan, yang keadaan tersebut hampir mirip dengan apa yang terjadi di negeri kita saat dijajah oleh Belanda. Ada kaki tangannya dari kalangan pribumi. Demikian pula gambaran ketika apa yang beliau alami saat transit itu. Dengan membayangkan peristiwa yang baru dialami, tidaklah membuat saya berkecil hati. Beliau mencoba untuk mengevaluasi, ini tidak harus menjadikan saya sebagai orang yang berkecil hati, tetapi menyadarkan diri saya agar selalu untuk rendah hati. Kerap kali di tanah air, ungkap beliau, saya disegani orang. Banyak pejabat yang saya kenal, bahkan sampai sekelas presiden pun, saya juga akrab dan kenal dengan mereka. Di samping itu, para gubernur, ungkap Buya Hamka, juga tak sedikit di antara mereka yang mengaku sebagai murid saya. Saking dekatnya mereka dengan buku-buku yang beliau tulis, dengan buku-buku yang mereka baca dari apa yang ditulis oleh Buya Hamka, sehingga mereka menganggap dirinya sebagai murid intelektual dari Buya Hamka. Kadang-kadang saya terharu bila mendengar dari beberapa pemimpin negara, baik sipil ataupun militer, yang menyatakan mereka menganggap saya sebagai gurunya. Begitupun bila saya datang ke daerah-daerah, beberapa orang gubernur menerima saya dengan selayaknya sebagai orang tua. Ini penghargaan yang dirasakan oleh Buya Hamka. Namun di negara kecil Singapura tersebut, yang penduduknya kurang dari separuh penduduk Jakarta ketika itu ya, tahun 1974 ini, saya dianggap sebagai orang yang berbahaya, dibenci dan ditakuti. Saya tak tahu, ungkap Buya Hamka, kenapa mereka memandang saya seperti itu. Apakah mereka takut saya akan bertemu dengan minoritas bangsa Melayu Singapura yang menjadi opas-opas dan pegawai kecil di imigrasi itu? Apakah mereka masih menganggap Melayu yang telah ditelan oleh Cina itu akan saya hasut untuk memberontak? Ini luapan perasaan Buya Hamka. Kenapa mereka memperlakukan saya seperti demikian? Kemudian, apakah mereka takut saya akan bertemu dengan minoritas bangsa Melayu Singapura
yang menjadi opas dan pegawai imigrasi itu, apakah mereka menganggap Melayu yang telah ditelan oleh Cina itu akan saya hasut untuk memberontak? Wallahu a'lam. Saya sendiri tidak tahu. Tetapi ungkapan kegelisahan hati Buya Hamka ini, demikianlah yang beliau rasakan ketika mendapat perlakuan selama transit 2,5 jam di bandara Paya Lebar tersebut. Tetapi saya mengerti, jelas Buya Hamka selanjutnya. Beberapa kali saya datang ke Singapura sebelum dipersona non gratakan dahulu. Jadi pada tahun 1973 dan 74 adalah kondisi di mana Buya Hamka sedang mengalami apa yang disebut dengan dipersona non gratakan. Seakan-akan kehadiran beliau di tahun 73 dan 74 itu sebagai kehadiran yang tidak dikehendaki. Kehadiran yang tidak membuat nyaman orang yang ada di imigrasi ataupun pihak berwenang di negara tersebut. Tetapi sebelum dipersona gratakan dahulu, artinya sebelum 1973, orang-orang Melayu selalu menyambut dengan gembira. Jadi kehadiran Buya Hamka sebelum tahun 73 dan 74 itu, kehadiran beliau di sana selalu disambut dengan gembira. Mereka barangkali menganggap saya sebagai seorang pemimpin dan guru mereka. Mereka selalu datang beramai-ramai ke tempat saya menginap untuk berbicara-bicara. Jadi di mana Buya Hamka menginap di Singapura sebelum tahun 1973 itu, beliau selalu mendapat sambutan yang luar biasa positif. Bahkan beliau didatangi sampai ke tempat beliau istirahat. Saya misalkan, ungkap Buya Hamka selanjutnya, orang Melayu Singapura itu laksana anak ayam yang sedang kehilangan induknya. Lalu berkumpul dengan saya sekali-sekali, melepaskan kerinduannya. Bisa para pemirsa bayangkan, seakan-akan mereka kehilangan tokoh yang akan menjadi saluran aspirasi mereka. Dan Buya Hamka merasakan hal yang demikian sebelum tahun 1973. Artinya 72 dan sebelumnya itu ketika beliau datang ke Singapura, itu seakan-akan beliau datang ke rumahnya sendiri, datang kepada saudaranya sendiri, datang kepada anak-anak muridnya, yang kehadiran beliau seakan-akan seperti induk yang sedang berusaha untuk membersamai anak-anaknya. Seperti induk, seperti ayam yang kehilangan induk yang beliau sebutkan tadi. Seakan-akan mereka kehilangan induknya, dan datangnya Buya Hamka itu seakan-akan sebagai pengobat rindu untuk mereka orang-orang Melayu Singapura menumpahkan aspirasi dan unek-unek yang ada dalam pikiran mereka. Makanya apa yang beliau alami di tahun 73 dan 74 dengan istilah di persona non gratakan ini, beliau sangat merasa tidak nyaman karena di kondisi sebelum itu kehadiran beliau adalah sebagai sesuatu yang diimpikan, kehadiran beliau sebagai sesuatu yang dikehendaki. Para pemirsa sekalian, walaupun demikian, buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka itu juga sebahagiannya ada yang diterbitkan di Singapura. Kami yang mempunyai beberapa cetakan dari buku itu diantaranya adalah buku studi Islam. Itu diterbitkan oleh Pustaka Nasional Singapura. Kemudian juga ada buku sejarah umat Islam, diterbitkan juga oleh penerbit Singapura, dan tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, itu juga ada yang edisi cetakan Singapura. Tetapi yang kita ceritakan ini adalah tentang perlakuan yang beliau dapatkan ketika transit di bandara Paya Lebar tadi. Tetapi untuk pemikiran-pemikiran beliau itu sangat diterima oleh rakyat beretnis Melayu Singapura. Umat Islam Melayu di Singapura itu sangat akrab dengan pemikiran-pemikiran Buya Hamka. Oleh sebab itu, ini kami lanjutkan bahagian akhir dari apa yang menjadi catatan perjalanan Buya Hamka. Oleh sebab itu, saya pun sadar kalau orang seperti saya dipandang berbahaya dapat masuk ke Singapura, ungkap beliau. Jadi oleh sebab itu saya pun memahami bahwa orang seperti saya, ungkap Buya Hamka, dipandang berbahaya masuk ke Singapura. Karena mungkin yang sedang Melayu itu, ini bukan Melayu etnis ya, tetapi adalah
kalimatnya adalah yang beliau tulis di sini adalah me-strip layu. Artinya apa? Yang sedang menuju layu. Karena mungkin yang sedang melayu itu mengharapkan saya dapat menyiram mereka agar tidak terus melayu dan dapat hidup kembali. Jadi ada suasana batin yang dirasakan oleh Buya Hamka bahwa kehadiran beliau yang tidak dikehendaki tersebut dan dirasakan berbahaya oleh petugas ataupun aparat setempat karena orang-orang Melayu yang sedang melayu, jadi orang-orang Melayu yang sedang dalam proses dilayukan itu, sekiranya Buya Hamka datang, ini akan membangkitkan semangat mereka, akan membangkitkan semangat kemelayuan mereka. Dan ini yang ditakutkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan pada bagian akhir, di saat beliau akan berangkat menuju kota Kinabalu, ada petugas imigrasi yang bertanya kepada beliau. Awai, ungkap Buya Hamka dari etnis Melayu yang ikut memeriksa paspor saya bertanya, apakah Bapak ini Bapak Hamka yang mengarang buku-buku itu? Karena memang beliau sudah sangat populer, familiar di rumpun Melayu ini, baik di Singapura, kemudian Brunei ataupun Malaysia, sebagai seorang penulis novel ataupun penulis buku-buku Islam. Dia tersenyum, meskipun sudut matanya melirik ke kiri dan ke kanan, kepada petugas-petugas etnis Tionghoa yang ada di sekelilingnya. Jadi dia bertanya, kemudian dalam dia proses bertanya kepada Buya Hamka, apakah betul ini Buya Hamka yang penulis yang sangat terkenal itu, dia melirik ke kiri dan ke kanan. Kenapa melirik ke kiri dan ke kanan? Karena merasa tidak nyaman pada saat dia bertanya hal demikian kepada Buya Hamka, sementara di kiri kanannya itu ada petugas imigrasi lain dari etnis Tionghoa. Ini suasana yang dirasakan oleh Buya Hamka dan keadaan yang dialami oleh orang-orang Melayu Singapura. Mereka mesti melihat suasana terlebih dahulu sebelum memulai percakapan, sebelum bertanya kepada Buya Hamka tadi. Saya pun akhirnya mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Buya Hamka menjawab, betul, ini sayalah Buya Hamka yang dikenal sebagai penulis buku itu. Menjawab pertanyaan seorang petugas imigrasi tersebut. Demikian para pemirsa tentang pengalaman Buya Hamka yang juga mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Sekelas Buya Hamka saja pada tahun 73 dan 1974 juga pernah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari otoritas imigrasi yang ada di Singapura. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga semakin meningkatkan solidaritas kita sebagai sesama kaum muslimin dan juga untuk bersolidaritas sesama rumpun negeri Melayu ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.